Nama saya Amin Purnomo, gitu. Amin Purnomo, memang Amin Purnomo itu tulisannya Amin Purnama, gitu. Karena apa? Karena ejaan bahasa Indonesia yang benar, kalau kepingin dipanggil Purnomo, tentu manggilnya kan nulisnya Purnama. Itu menurut guru saya SD dulu ketika akan membuat ijazah pada waktu itu, pada tahun 75 itu. Nah, saya lahir di Bantul tanggal 13 Januari tahun 1964. Kemudian saya terlahir dari pasangan suami istri, Haji Muhammad Muhsin dan Ibu Hajah Siti Jamharoh. Dan saya memang dilahirkan pada keluarga orang desa, petani, kemudian juga ternak, kemudian juga keluarga dari pamong, gitu. Pamong karena bahasa itu seorang lurah, jadi pamong desa, gitu. Sehingga saya terdidik ya menjadi orang desa yang orang desa yang sejak kecil, dan sampai sekarang pun saya masih orang desa, karena kemudian saya sekarang tinggal di Gandu Sendang Tirto Berbas Sleman. Jadi artinya, tapi Gandu Sendang Tirto Berbas Sleman itu kan saya tidurnya pun itu pengen yang di pinggir sungai. Rumah saya kebetulan di pinggir sungai, jadi saya kultur desa itu senang sekali. Sehingga saya memang baik mungkin cara bicara saya, cara berbahasa saya selalu kecampur dengan hal-hal yang bersifat desa. Termasuk saya mungkin nyamannya itu tidurnya pun di desa, gitu loh, di desa. Walaupun di Gandu itu rumah saya di pinggir jalan, tapi saya tidurnya tetap di pinggir sungai, masuk di Pedukuhan Dawuan itu, Sendang Tirto Berbas Sleman juga. Cuma dekat di situ, tapi tidurnya di situ. Kemudian saya berprofesi sebagai advokat atau pengacara, yang itu saya tekuni sejak saya lulus kuliah. Kemudian saya mendaftar sebagai advokat. Saya lulus kuliah di Fakultas Hukum UII itu tahun 1987. Tapi sebelumnya kan riwayat pendidikan saya begini. Pertama saya SD Salaan Potorono, SD Salaan 1 Potorono Banguntapan. Jadi di Potorono, kemudian SMP Negeri 9 Yogyakarta, kemudian saya SMA-nya SMA Negeri 5 Yogyakarta. Baru saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Itu masuk tahun 82, saya lulus tahun 87. Di samping itu saya pernah juga mengikuti pendidikan yang baik formal maupun kedinasan maupun non formal. Kalau yang formal saya memang pernah mengenyam kuliah di Fakultas Filsafat UGM, tapi tidak sampai lulus, gitu loh, tidak sampai lulus. Kemudian di samping itu saya pernah mengikuti pendidikan kedinasan di Lemhanas tahun 94-95 gitu. Jadi pada waktu saya masih berumur 31 tahun. Karir saya sebagai advokat atau pengacara saya mulai ketika saya lulus. Bahkan sebelum lulus, saya sudah menjadi volunteer Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta atau LBH Yogyakarta, yang ketika itu direkturnya Pak Artijo Alkostar, Dr. Artijo Alkostar kalau sekarang, dan beliau itu adalah sekarang sudah pensiun Hakim Agung. Waktu menjadi Hakim Agung kan beliau menjadi hakim yang selalu tegas dalam tegas untuk menentukan putusannya. Dan itu merupakan guru saya kuliah dan guru saya untuk meniti karir di Fakultas Hukum UI maupun belajar sebagai advokat atau pengacara pada saat itu. Jadi beliau mengajarkan mengedepankan penegakan hukum kepada masyarakat yang lemah,
masyarakat yang tertindas, masyarakat yang kurang diuntungkan, sehingga pada saat itu di LBH Yogyakarta hanya menerima perkara-perkara yang berdimensi sosial ataupun berdimensi penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat kecil. Ini yang latihan saya sebagai advokat, sehingga sampai sekarang saya melekat erat tentang kepedulian saya terhadap hal-hal yang bersifat pada masyarakat yang tidak diuntungkan secara sosial, ekonomi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu saya menjadi pengacara atau advokat yang berpraktek sendiri, itu mulai tahun 91 sampai sekarang. Tapi di sela-sela itu saya juga, karena saya mempunyai naluri seneng politik, berkarir di politik juga, ketika awal reformasi saya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman selama satu periode, yaitu tahun 1999 sampai 2004. Yang pada waktu itu saya dari Partai Amanat Nasional atau PAN, dan saya sempat menjadi ketua fraksi juga pada saat itu. Kemudian setelah tahun 2004 saya memang tidak berpolitik lagi, dan saya tidak aktif lagi di partai politik, jadi menjadi orang non partisan, dan saya melanjutkan karir saya sebagai advokat, sebagai pengacara. Nah, di sela-sela itu juga pada tahun 2011 saya menjadi komisioner di lembaga negara, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPI DIY selama 2 periode, dan berakhir pada tahun 2017. Setelah itu mulai tahun 2018 sampai sekarang, dan periodenya sampai tahun 2023, saya aktif menjadi komisioner atau anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat atau konsumen gitu. Karena di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kan ada 3 unsur. 1 unsur pemerintah, 2 unsur pengusaha atau dunia usaha, kemudian unsur tokoh masyarakat atau konsumen. Dan saya mewakili dari tokoh konsumen itu, karena anggotanya kan 9. Itu sampai sekarang masih. Dan kebetulan pada tahun ini menjadi tahun politik untuk untuk adanya pemilihan kepala daerah. Di DIY ada 3 kabupaten, Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Nah, kebetulan saya ikut untuk ambil bagian mengikuti pemilihan kepala daerah ini, dan saya pada posisi sebagai calon wakil bupati Sleman mendampingi Ibu Hajah Sri Muslimatun, yang kebetulan ketika undian nomor itu muncul menjadi nomor 2. Jadi karena ada 3 calon, sehingga kami posisinya pada pada nomor yang di tengah dari nomor 2. Kenapa saya setelah tidak aktif di partai politik, tidak menjadi anggota dewan, itu kemudian saya terjun ke dunia lain yang mungkin beda dengan yang dahulu. Ya, sebetulnya kalau bicara tentang politik itu tentu luas. Saya memilih di Komisi Penyiaran. Itu memang Komisi Penyiaran itu merupakan lembaga yang betul-betul strategis untuk melindungi budaya kita. Dalam hal ini pada saat itu kan satu-satunya kiblat atau hampir satu-satunya kiblat untuk arah budaya kita itu mau dibawa kemana, kan satu ada pada TV maupun pada radio. Kalau sekarang kan sudah pada medsos juga. Nah, ketika itu saya memilih itu untuk menekuni hal tersebut. Semoga nanti ada manfaatnya lebih tinggi, dan memang betul di Komisi Penyiaran banyak hal yang kita dapat, sehingga di situ kita dituntut untuk mengetahui hampir semua disiplin ilmu, kemudian juga
untuk mengetahui betul bagaimana kecenderungan ataupun mungkin peran budaya dalam pembentukan karakter bangsa. Dan tentu saja karakter bangsa ini akan terbentuk juga tergantung pada saat itu penyiarannya itu sehat atau tidak, gitu loh. Penyiarannya sehat atau tidak, karena yang ditonton itu menjadi tuntunan ketika itu. Jadi anak kecil mungkin yang melihat film kartun itu sampai jalannya pun dia itu persis film kartun itu. Mungkin ada film kartun dengan jalannya itu jinjit-jinjit, itu juga jinjit-jinjit itu. Nah, itu tidak hanya anak kecil, orang tua pun juga akan tersugesti itu. Ketika dia menonton sinetron tertentu, juga pola pikirnya itu seakan-akan juga hidupnya itu seperti sinetron itu. Nah, ini kan mempengaruhi pola jiwa, pola pikir, pola tingkah, pola laku. Nah, ini kan sangat penting. Sehingga Komisi Penyiaran menjadi penting sekali untuk menyaring hal-hal yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, jangan sampai hanya penyiaran itu menjadi barang yang mentah, bukan hanya barang disajikan tanpa dilihat dulu ini berbahaya bagi tubuh manusia kalau ibarat itu makanan. Sebab penyiaran pada saat itu adalah kayak makanan. Jadi kita berangkat untuk pesta pesta yang standing party itu kan bebas. Di situ ada bakso, di situ ada soto, ada salad, ada apapun. Kita mau makan yang mana itu kan semau gue. Jadi sebebas-bebasnya. Dan tidak menghiraukan badannya itu sudah tua, muda, atau masih kecil. Kepingin es krim ya es krim dulu, padahal makan es dulu itu tidak baik. Tapi tetap kita makan dulu es karena kepingin es. Jadi apa yang diinginkan itu kemudian dilihat, walaupun itu berbahaya. Itu pola pikir masyarakat awal dan awam ketika itu. Belum bisa memilah-memilih. Sehingga pada saat itu kemudian kita gerakkan untuk literasi media dalam hal ini, biar orang itu melihat ataupun mau mengkonsumsi produk-produk atau tayangan TV maupun radio itu biar bisa memilah dan memilih. Artinya literasi media secara mandiri, biar tahu, oh ini tidak kebutuhan saya, oh ini berbahaya bagi saya, oh ini kurang bermanfaat bagi saya, oh ini bermanfaat bagi saya, itu akan mengetahui dengan sendirinya. Itu ketika saya di Komisi Penyiaran, itu dorongan untuk itu yang kemudian saya tertarik menjadi salah satu komisioner dalam lembaga tersebut. Kemudian saya melanjutkan di lembaga lagi, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini merupakan badan yang sebetulnya sangat strategis dan penting, karena semua orang itu termasuk konsumen. Misalnya kita ketika baru lahir pun itu sudah menjadi konsumen. Mungkin susu, mungkin mainan anak-anak kalau anak-anak dan sebagainya. Jadi kita memberikan pengawasan terhadap apapun yang beredar di masyarakat. Sebab kita harapkan masyarakat Sleman menjadi masyarakat yang memang masyarakat yang unggul. Unggul itu dalam arti juga sehat, juga cerdas, dan juga secara fisik tidak terganggu dan sebagainya.